kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kepada Engkau Bapa kami yang baik, yang memeliharakan kehidupan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih kalau kami boleh tiba pada hari perhentian yang Kau sediakan ini. Untuk duduk diam di hadapan-Mu, menerima firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam segala kebenaran-Mu. Jadikan tanah hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur. Untuk firman-Mu itu tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Buah-buah pertobatan itu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk menyambut firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sudah setahun kita tidak ketemu dan pada kesempatan ini kita harus bersyukur pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kita. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita melewati 2 tahun masa pandemi yang sekarang sudah akan berakhir dan menuju masa endemi. Sudah berapa banyak saudara-saudara yang kita kasihi, teman-teman yang ada bersama kita terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Oleh karena itu setiap nafas hidup kita yang masih ada pada kita itu patut kita bersyukur. Amin. Nah, kita akan lihat pada hari ini tentang satu tema, yaitu tentang kanak-kanak. Kita baca dulu ayatnya dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saya bukan berbicara soal umur seorang anak. Tapi ini lebih menekankan kepada karakter dan sifat yang kekanak-kanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita lahir baru, kita secara pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita memberikan diri dibaptis. Saat itu, yang langsung dibaharui itu adalah roh kita. Roh kita yang tadinya ada tapi mati dalam arti kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin sebelum kita lahir baru ya kita rajin datang beribadah, tapi beribadah seperti hanya rutinitas dan memang kebiasaan karena Kristen ya ibadah gitu. Tapi tidak pernah ketemu pribadi dengan Tuhan. Waktu kita lahir baru seketika itu juga roh kita ini bisa punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan kita bisa menyebut dia ya Aba, ya Bapa itu dengan satu keintiman yang baru. Tapi masalahnya jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Itu tidak seketika itu juga berubah. Proses pendewasaan jiwa itu terjadi seumur hidup sampai kita kembali kepada Tuhan. Baik pada waktu kita dipanggil Tuhan meninggal dunia atau pada waktu kita terangkat hidup-hidup masuk dalam masa pengangkatan. Nah, Tuhan itu mengubahkan kita hari demi hari lewat segala peristiwa-peristiwa yang enak maupun tidak enak, baik dalam kehidupan, pekerjaan, ataupun dengan orang-orang di sekitar kita yang sifatnya mungkin menyebalkan, tidak cocok dengan kita, mungkin bahkan merugikan kita dan sebagainya. Lewat itu semua Tuhan sedang mengasah untuk mendewasakan pikiran, perasaan dan kehendak atau jiwa ini. Nah, proses pendewasaan tiap orang itu tidak sama. Oleh karena itu kalau kita lihat ada 2 orang dibaptis pada hari yang sama. Setelah sekian tahun, yang satu makin dewasa rohani, sifatnya juga makin berubah. Karakter tabiatnya berubah. Tapi yang satu, lagunya masih begini, aku masih seperti yang dulu. Nah itu. Nah, proses pendewasaan jiwa itu tergantung sepenuhnya kita mau atau tidak didewasakan Tuhan. Nah, celakanya saudara, bertahun-tahun jadi Kristen, umur juga bertambah semakin dewasa bahkan semakin tua, tapi sifatnya sifat kanak-kanak. Nah, kita akan lihat next lagi. Nah, saudara perhatikan, ada seorang ahli kejiwaan atau seorang psikolog bernama Susan Heller merumuskan ada 10 sifat kekanak-kanakan itu.
yang seperti disebutkan dalam 1 Korintus 13 tadi. Yaitu yang pertama, anak-anak itu mengalami eskalasi emosi atau emosinya bisa cepat naik tanpa terkendali. Seperti gambar ini kan. Dia berbuat salah, dia dimarahi mamanya. Pertama dimarahi kan dia gini, mama pun merepet aja. Nah berapa banyak orang waktu dinasihati, ditegur kesalahannya dalam pelayanan, Pak Gembala merepet aja. Nah, kayak gini kan gambarnya. Teruslah mamanya memberi wejangan ini. Mulai mukanya berubah kesal. Udah kesal dia nangis. Mamanya bilang jangan nangis kau tahu nggak salahmu apa? Kau begini. Lama-lama teriak. Terus ngambek, terus merajuk. Nah dalam jemaat Tuhan juga ada orang seperti itu. Tiba-tiba nggak muncul di gereja. Ditanya, kenapa sih nggak muncul? Merajuk Pak dia katanya. Kemarin waktu pulang ibadah Bapak nyalamin, Bapak nggak lihat mukanya, lihat orang lain gini. Merajuk dia Pak, yang satu lagi. Karena dia merasa nggak disalami, merasa nggak disambut. Nah ini anak-anak saudara. Gampang ngambek, gampang tersinggung. Dia akhirnya lupa tersenyum pada dia pun udah, berarti aku nggak dihargai di sini. Nggak mau datang lagi. Nah itu. Nah next. Nah anak-anak cenderung menyalahkan orang lain. Kamu yang salah. Adiknya bilang, apa aku? Kau juga salah. Nah berapa banyak juga orang dewasa sifatnya seperti itu saudara. Nah kemudian yang ketiga, suka berbohong agar terhindar dari masalah. Dia belum bisa menerima kenyataan. Yang herannya watak tabiat dosa itu nggak diajarin pun bisa sendiri saudara. Waktu anak saya umur 3 tahun, yang pertama saya melarang dia, udah stop, jangan makan mie instan mentah itu yang dikeremes dikasih bumbu itu. Nanti masuk angin, sakit panas dalam, segala macam kamu tuh. Iya apa dia? Tapi berapa hari kemudian saya lihat ngapain dia di pojok duduk gitu. Duduk gitu. Kuintip lah. Lah saya bilang gitu. Dia bawa mangkok ada mie itu dimakan. Ya sedikit aja kok katanya. Nah saudara, siapa yang ngajarin? Ya tapi anak-anak begitu saudara. Dia suka bohong. Sama kayak gambar ini kan. Mamaknya bilang, ayo adik makan kue lagi ya, kue manis-manis. Giginya lagi berlobang loh, kan sudah mau ke dokter gigi. Enggak kok mah, tapi di tangannya sudah ada 3 kue, nah itu, atau 4 kue. Nah jadi itulah anak-anak saudara. Dia belum bisa menerima kenyataan, ya maunya dia supaya enggak ada masalah ya bohong aja gitu. Cari aman. Next. Suka saling mengejek, mengumpat dan memaki tanpa mempelajari masalah yang terjadi. Jadi kalau dia lihat satu kejadian, dia enggak selidiki dulu masalahnya apa. Sudah, oh berarti dia yang salah. Enggak lah, dia yang salah. Bukan, kamu yang salah. Ini masalahnya apa? Enggak diselidiki dulu. Nah berapa banyak juga antar tetangga ribut juga begitu. Iya mobilmu itu yang parkir melanggar melanggar pagarku. Saya salah siapa? Tadinya mobilmu di situ. Maka berantamlah itu. Nah seperti ini saudara. Mamaknya yang pening. Aduh kayak mana lah bang adik ini itu saudara. Nah yang kelima impulsif. Impulsif itu artinya begini. Dia lemah dalam pengendalian diri dan emosi. Asal dia merasa tersakiti, asal dia merasa terprovokasi atau merasa ini orang cari gara-gara sama gue ini. Nah, langsung dia marah, langsung dia menyerang. Apa lo? Mau apa? Nah gitu. Nah itu sifat kanak-kanak saudara. Bawaannya mau berantem aja itu. Nah itu. Nah ini lihat. Jadi mau apa? Dan biasanya orang begini saudara. Bicara tuh nggak pikir panjang. Nggak mikir yang jadi lawan bicara tuh sakit hati atau enggak. Mulai. Next. Yang keenam. Anak-anak selalu ingin jadi pusat perhatian. Pokoknya dia nggak peduli orang lain sibuk, orang lain apa. Pokoknya dia minta jadi pusat perhatian. Nah. Dia nggak peduli kan mamaknya lagi bisnis atau lagi ada urusannya. Nah, mak, dedek lapar. Nah, itu, dia bilang. Ya berapa banyak orang sudah dewasa dalam gereja pun kayak begitu.
Ini orang tua saya sakit ini, kapan kalian datang mendoakan? Ya sabarlah, kita lagi ada melayani kebaktian duka di sana, nanti sebentar lagi membesuk yang lagi sakit, sana lagi sakit juga. Iya ini kapan ini, kenapa saya nggak diperhatikan? Saya kan jemaat lama, saya kan begini. Ya jemaat lama tapi nggak bertumbuh. Ya gitulah jadinya saudara. Apalagi ada yang begini, mulai mengasihani diri sendiri. Tuh tengok Pak, saya yang nyapu loh satu ruangan ini. Saya yang bersihin loh, saya yang begini loh. Nah, itu namanya self pity, mengasihani diri sendiri. Dan minta dipuji, nah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertumbuh, kita harus tinggalkan juga sifat seperti itu. Nah kemudian yang ketujuh, suka merisak atau membuli. Atau mengganggu privasi orang, usil gitu loh. Dia gak tahan itu. Lihat orang baru beli mobil, beli mobil baru, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan begini. Ah enggak lah, mana kuat beli mobil baru itu. Mulai. Orang diganggu, digosipkan, dan segala macam dilakukannya. Padahal dia gak tahu asal usulnya. Belum lagi di media sosial. Orang lagi curhat masalah, dia muncul komen, kasihan deh lo. Nah, bukan dia bersimpati, bukan dia, yuk kita doakan sama-sama. Nah, itu dia suka begitu saudara. Itulah sifat kanak-kanak. Hati-hati. Suka usil masalah orang lain. Nah itu. Next. Nah yang kedelapan. Dalam setiap diri anak-anak itu ada benih narsisme. Narsisme itu begini. Dia memandang satu keadaan itu dari sudut pandangnya sendiri. Misalnya dia lihat orang tuanya lagi capek, dia bukan kesian lihat capeknya orang tua nih. Apa-apa sih, kerja terlalu keras, apa-apa sih. Dan dia nggak mau tahu, yang penting keinginannya yang jalan. Nah kayak ini, pokoknya dedek mau tas baru, yang ada bonekanya itu. Ya sabarlah. Papa belum ada uang nanti ya gajian. Nggak mau sekarang. Mamanya pun bilang gitu, sabarlah itu. Nah, dalam jemaat juga begitu. Bahkan di antara pengerja ada yang kayak begitu. Pokoknya aku mau melayani. Mau jadi pimpin pujian, mau jadi apa? Ya sabarlah ada jalurnya. Kamu daftar dulu, nanti latihan dulu, audisi dulu lihat. Di mana tempatnya, jadi pemusik atau jadi apa? Enggak mau, aku mau sekarang. Nah itu yang sulit kayak gitu tuh. Enggak mau diproses. Nah kemudian mekanisme pertahanan diri anak-anak itu lemah, cenderung cepat menyerang orang lain. Aku enggak salah kok, kau yang salah. Siapa bilang? Kau yang bilang itu kan? Nah, terakhir mamanya juga yang pening. Aku enggak mecahin piring. Padahal sebelumnya dia mecahin piring gitu. Jadi dia selalu cari dalih-dalih yang macam-macam. Tidak mau ngaku salah. Next. Nah saudara, seorang anak melakukan kesalahan, biasanya dia nggak sadar dia salah. Perlu dipanggil dulu dan perlu orang tuanya gini, kamu tahu salahmu apa? Biasanya gini, nggak tahu. Jadi dia nganggap numpahin sop ke lantai itu nggak salah itu. Mecahin piring mamanya nggak salah itu. Dan berapa banyak saya jumpai, karena saya sebagai guru, anak SMA berantem satu sama lain saya panggil. Sini, tahu salahmu apa? Enggak Pak, aku nggak salah. Dia itu. Enak aja, aku juga nggak salah. Nah, udah duduk selesai, diam saya bilang. Salah kalian ini, baru saya nyatakan. Nah ini saudara, orang yang sudah umurnya dewasa tapi sifatnya kekanak-kanakan, dia nggak bisa cepat sadar bahwa dia punya salah. Nah itu harus mesti ditunjuk dulu, ini salahmu. Nah itu. Next. Nah saudara, sementara kalau orang itu makin hari makin bertumbuh dewasa, makanya kenapa ada istilah begini, kita lahir baru hanya sekali, tapi bertobat itu setiap hari. Amin. Karena setiap hari kita punya kesalahan apa, dikoreksi firman Tuhan. Kena masalah apa, oh ya Tuhan aku salah, bertobat aku.
Satu hari kemudian kita membuat kesalahan yang lain, Tuhan koreksi, ini salahmu. Kita bertobat. Jadi bertobat itu harus tiap hari. Kalau orang semakin bertumbuh dewasa, pertama emosinya bisa semakin matang. Dia semakin bisa mengontrol ucapannya, kata-katanya, dan dia makin mikir, kalau saya ngomong gini orang sakit hati enggak gitu. Nah, saudara lihat gambar 2 ini. Yang satu bagian produksi, satu bagian pemasaran. Jadi kenapa barang itu enggak kau pasarkan, enggak kau iklankan? Yang satu bilang, salah mulai itu, terlambat kau kirim. Bosnya diam aja dulu. Biasanya kalau bos sudah bijaksana, udah capek yang 2 ini, sudah selesai. Udah Pak, udah dia yang salah Pak. Enggak, kau yang salah. Udah, bosnya bilang, udah duduk. Baru bosnya menjelaskan, salahmu ini, tapi salah dia juga ini. Jadi dua-duanya ada salah, dua-dua harus memperbaiki. Iya Pak. Coba kalau bosnya emosional gak bisa menahan diri. Diam kalian, ya sudahlah bubar semua saudara. Dan kedua-duanya gak tahu salahnya apa. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Dalam diri para pengerja juga, kalau kita ini melayani jemaat, membesuk orang sakit. Perhatikan perkataan kita itu, kontrol emosi kita. Ada orang dia ya memang yang disampaikan itu benar gitu, tapi kurang hikmat. Nah itu, benar yang disampaikan tapi kurang berhikmat cara menyampaikannya. Ada satu pengerja diajak membesuk orang yang belum terima Tuhan Yesus. Udah yang ini menghibur orang yang sakit. Dia bilang, itu loh kenapa kau sakit? Karena kau nyembah berhala-berhala. Jadi kau harus percaya Yesus. Kau kena kutuk nih. Nah gitu pula bilangnya. Waduh ini orang memang maksudnya baik tapi kurang berhikmat ya begitu. Rusaklah semua. Terakhir keluarganya yang sakit bilang gini, ngomong apa sih? Kena kutuk. Iya kalian kena kutuk nih. Waduh minta ampun. Ini menetralkan yang begini nih sulit. Saudara. Makanya hati-hati dengan perkataan. Amin. Nah yang kedua ini apa? Orang kalau dewasa semakin bertumbuh itu bisa dipercayakan pekerjaan pelayanan. Makanya saudara, orang belajar melayani semua itu di FA. Saudara kalau ikut FA, ditunjuk doa sebelum makan, berdoalah. Aku enggak pandai ngomong, ya sudahlah yang penting belajar berdoa. Minggu depan ya kamu yang bawa sharing firman ya, iya. Tiba-tiba enggak datang dia. Nah itu kan nampak kali dia belum bertumbuh kan, dia enggak mau dilatih. Dia pengen khotbah tapi langsung di ibadah raya, ya mana bisa. Semua dimulai dari hal yang paling kecil. Kalau saudara bawa sharing di FA, salah-salah ngomong, yang memaklumi masih satu komunitas kecil. Tapi kalau saudara salah ngomong di ibadah raya, wah gawat. Saudara jadi WL di FA, nadamu fales. Ku mau selalu bersyukur. Yang palingan sakit kupingnya cuma kawanmu itu aja. Tapi coba saudara di sini, salah ambil nada gitu. Jemaat akan, iya apa sih sakit kupingku. Nah itu. Jadi makanya saudara, setia dalam perkara kecil dulu. Di FA saudara sudah jadi WL, jadi pemusik, ada audisi, ikutlah. Di situ pelayanannya semakin meningkat. Di FA sudah biasa bawa sharing, pengen dia nyampaikan sharing di ibadah youth. Ya, mintalah. Makanya semua itu ada tahapnya, amin. Itulah kalau kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Termasuk para pelayan Tuhan. Kalau berhalangan latihan, berhalangan melayani, kasih kabar, kasih telepon. Nah itu. Ini sudah dia jadi pengerja yang bertugas di situ di hari itu, enggak datang, enggak kasih kabar. Sampai pening gembalanya, nah itu. Pening korbakumnya. Next. Nah saudara, orang dewasa mampu menguasai keinginan. Dia bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau ingin semua banyak saudara. Siapa suka nonton Doraemon? Ayo jujur.
Enggak dosa kok, saya bilang enggak dosa. Tahu lagi Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Semua mau dia nah itu. Tapi butuh atau tidak? Nah kalau orang dikuasai keinginan mata, dia nggak bisa membedakan mana ingin, mana butuh, bahaya. Itu sama seperti keadaan tahun 70-an di Sulawesi Utara. Petani kopra di sana kalau sudah panen, waduh uangnya banyak. Desa tempat mereka tinggal belum ada listriknya, tapi saking banyak uangnya, mereka ke kota senang-senang makan, kemudian masuk toko elektronik, beli kulkas yang besar, dibawa pulang ke kampungnya. Wah, kita orang tidak punya listrik rupanya. Terakhir kulkasnya jadi lemari baju. Jadi buat apa kayak begitu? Makanya hati-hati. Apalagi sebentar lagi lebaran ini kan, diskon bertebaran. Waduh, hati-hati ibu-ibu. Wah diskonnya 50% tambah 20, beli. Uang belanja kepake, semua kepake, akhirnya anaknya, Mak makan apa besok? Ya, telur ceplok, telur mata sapi. Besoknya telur lagi. Ah mama ini, ya besoknya tempe, nah itu. Kok begini mak? Ya uangnya habis, itu karena nggak bisa menguasai keinginan. Nah, kemudian yang keempat, rela berbagi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau mau berbagi berkat atau kalau kita mau memberkati orang, jangan tunggu kaya. Karena ukuran kaya itu relatif saudara, tidak ada batasnya. Waktu belum punya apa-apa, begitu punya sepeda motor, walaupun masih kredit, dia sudah merasa aku kaya. Dilihatnya kawannya naik mobil baru, dia merasa oh aku belum kaya. Nantilah aku membantu pekerjaan Tuhan, jangan gitu. Seberapa banyak kita bisa lakukan, ya lakukan. Amin. Nah, saudara bisa kasih persembahan diakonia 10.000, ya kasihlah itu. Saudara ada berkat bisa kasih 100.000 untuk orang miskin, kasihlah. Yang penting itu kita rela berbagi. Kenapa? Persembahanmu diterima kalau itu berasal dari apa yang ada padamu. Bukan berasal dari yang tidak ada padamu, itu firman Tuhan katakan. Nah, kemudian yang kelima. Orang yang sudah semakin dewasa, kerohaniannya bahkan sikap dan karakternya itu bisa menghargai orang lain. Jadi kalau di FA ada orang salah nyanyi, janganlah diejek. Jangan nanti dia jadi WL baru belajar, terus kemudian si kawan ini setelah ibadah FA, kau jadi WL kok suaramu kayak monster. Ya sudahlah, nggak mau datang lagi dia ibadah. Saudara, 12 murid Tuhan Yesus itu sifatnya lain-lain. Ada yang kalem kayak Yohanes, ada yang nggak mau kalah kayak Petrus. Tapi Tuhan menghargai mereka semua. Tuhan didik 3,5 tahun. Ada satu juga yang gugur kan, sesuai namanya Yudas, Yukandas. Nah itu digantikan Rasul Paulus. Tapi Tuhan menghargai setiap orang, ya kita pun harus bisa menerima. Amin. Nah, next. Apa bahayanya kalau kita atau jemaat tidak mau bertumbuh, saudara? Nah, ayatnya ini. Nanti karena waktu saya tidak baca ayatnya, tapi saya simpulkan begini. Kalau seorang belum akil balik, dia tidak akan bisa menerima sepenuhnya warisan yang diwariskan oleh orang tuanya. Artinya akil balik itu begini, usia dewasa menurut hukum antara 17 sampai 21 tahun. Contoh ya, ada seorang anak umur 8 tahun mewarisi kekayaan ayahnya yang meninggal sebanyak 5 miliar. Tidak mungkin anak kecil itu diberikan 5 miliar langsung. Pasti dia di bawah perwalian, kan begitu. Sampai dia usianya sesuai hukum yang berlaku 21 tahun baru diberikan hak sama miliknya itu. Nah kita juga kalau tidak mau bertumbuh ke arah kedewasaan, maka sebetulnya berkat-berkat kepercayaan Tuhan yang mau Tuhan berikan sama kita tertunda dulu sampai kita dewasa. Makanya kenapa saudara? Rasul Paulus pernah berkata pada orang-orang yang tidak mau bertumbuh secara rohani. Dia berkata apa? Dari segi lamanya kamu ikut Tuhan, seharusnya kamu sudah bisa jadi pengajar. Dari segi lamanya kamu melayani Tuhan atau ikut Tuhan,
Seharusnya kamu sudah bisa bawa sharing firman untuk orang lain. Tetapi masih perlu diajarin lagi. Nah itulah saudara. Artinya kan begini, seharusnya dia bisa berbuat banyak untuk Tuhan, tapi tertunda semua gara-gara apa? Enggak mau berubah. Nah yang kedua, biasanya orang seperti ini kalau enggak mau berubah dari sifat kekanak-kanakan itu, bikin susah. Bikin susah gembala, bikin susah para pengerja, dan bikin susah semua orang. Kenapa? Bawaannya mau ribut aja sama orang lain. Tahu Parbada kan? Nah itu, apa sikit, apa kau? Apa sikit, apa kau? Nah itu yang susah, saudara. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit sakit hati. Aku kan masak di FA, gak kalian hargai, gak kau bilang enak. Nah sudah, ini harus bertobat ini, amin. Dan lebih parah lagi kalau dia tetap tidak mau bertumbuh, akhirnya ya seperti ini saudara. Yang ketiga, tidak akan ikut pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang digambarkan sebagai mempelai laki-laki yang menjemput gerejanya sebagai mempelai perempuan. Amin. Itu secara rohani. Nah orang yang menikah itu tentu orang yang sudah dewasa. Kalau dia nggak mau bertumbuh terus ke arah kedewasaan rohani, ya sudah ketinggalan akhirnya. Ya bukan Tuhan nggak sayang, waktu sama-sama dikasih 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 tahun 365 hari, tapi dia sendiri nggak mau. Disuruh belajar firman Tuhan, nantilah itu. Disuruh ikut FA, nantilah itu. Ya sudah. Akhirnya yang kawan satu sudah jadi penilik rayon, sudah berkembang pelayanannya. Dia masih kayak gitu tuh. Salahnya siapa? Nah itu. Next. Nah saudara, ayat penutupnya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Artinya begini, anak-anak tuh diajarin jahat-jahat tuh nggak ngerti. Apa sudah ngerti anak-anak diajarin korupsi? Belum. Nah Tuhan mau kita jadi kanak-kanak dalam kejahatan, artinya sama sekali nggak ngerti lah berbuat jahat. Tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jangan dibalik. Jadi dewasa dalam kejahatan, tapi jadi anak-anak dalam pemikiran itu bahaya saudara. Orang dewasa itu berpikir begini, nanti bagaimana ya kalau saya berbuat gini atau akibatnya gimana. Tapi kalau orang ceroboh kekanak-kanakan, bagaimana nanti lah itu, yang penting gua sur, yang penting aku mau. Nah, beda kan? Nah itu makanya. Next. Nah saudara, biarlah firman ini tertanam di hati kita dan kita bertumbuh menjadi penurut-penurut Allah. Kalau saudara, Bapak Ibu saudara bertumbuh, semakin dewasa dalam sifat, watak, tabiat dan karakter. Yang merasa diberkati itu bukan hanya dirimu sendiri, tapi orang-orang di sekitarmu. Betul, karena kenapa? Orang akan merasakan. Nggak usah pun kita bilang, ya aku udah Kristen loh, aku udah lahir baru, aku udah dibaptis. Nggak usah bilang gitu, tapi orang bisa merasakan. Dulu asal tersinggung, waduh dilempar batu aku. Sekarang kok bisa sabar? Dulu kalau bertengkar suami istri, 5 rumah ke sana bisa kedengaran. Siapa yang salah? Kaulah itu. Terus kemudian kedengaranlah piring terbang. Tapi kok sekarang lain ya? Ada sih bertengkar sedikit tapi sudah suasananya adem. Nah orang kan melihat perubahan itu, amin. Dan nama Tuhan akhirnya yang dipermuliakan. Mari saya undang worship leader untuk naik ke